Ya. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, para mahasiswa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya insya Allah untuk bersama-sama melanjutkan perkuliahan kita Psikologi Pendidikan Islam di pertemuan yang ke-13 ya. Jadi tinggal 3 pertemuan materi, kemudian pertemuan ke-16-nya insya Allah nanti di UAS ya insya Allah. Tidak lupa salam salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya insya Allah. Baik, di pertemuan yang telah lalu kita mohonkan antum sekalian untuk belajar mandiri ya dari materi yang telah kita share kemarin, yaitu terkait dengan kesulitan belajar ya. Kesulitan belajar. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita presensi dulu untuk teman-teman mahasiswa yang hadir di pagi ini ya insya Allah. Mbak Lestari. Hadirah. Belum nggak terdengar ya. Lestari ada? Hadirah, Ustaz. Oh ya, nah. Mbak Okti Aulia. Hadirah, Ustaz. Nah. Mbak Nabila. Hadirah, Ustaz. Nah, Mbak Abidah Rahmah. Hadirah, Ustaz. Mas Gifar Aska Mumtaza. Hadir Ustaz. Nah, Mbak Birian. Birlian. Belum ya. Mbak Karisatun. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Atikah Rahmah. Hadirah, Ustaz. Mbak Eka Lutfiah. Hadirah, Ustaz. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Mbak Nur Ain. Hadirah, Ustaz. Nah, Mbak Astia. Mbak Askia. Belum ya. Mbak Ahya. Hadirah, Ustaz. Mas Sapri. Hadir Ustaz. Nah, Mas Fajar Yasin. Ya, hadirah, Ustaz. Ya. Ahya hadir ya. Mas Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Nah, Mbak Sofi. Hadirah, Ustaz. Nah, Mbak Fadia ini keluar ya. Mas An-Nasma Fauzan. Hadir Ustaz. Nah, Mbak Teguh Utami. Hadirah, Ustaz. Nah, Mbak Najwa. Hadirah, Ustaz. Nah, Mbak Nurul Farah. Hadirah, Ustaz. Nah, Mas Didik Supatmadi. Mas Beliau Didik izin Ustaz. Beliau izin izin Ustaz. Ada keperluan. Ya nggak hadir. tidak hadir ya. Berlian hadirah. Berlian. Hadirah Ustaz. Berlian. Berlian. Oh ya, nah. Oke, lanjut dulu, Mas. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Mas Imron. Hadir Ustaz, hadir.
Oh ya, nah, Hadir. Ummu Abdurrahman, Hadirah. nah, Mbak Zahrah. Hadirah. Nah, ini yang belum berarti Mbak Askia ada? Hadirah Ustadz. Hadirah Ustadz. Oh ya, nah, berarti udah komplit ya ini ya. Yang keluar satu Mbak Fadia, yang izin satu Mas Didik Supatmadi. Masuk 23. Ya. Nah, sudah lengkap insya Allah ya untuk presensinya. Baik, kita masuk ke materi ya yang kemarin kita sharekan. Hari ini kita mencoba untuk melihat terkait dengan kesulitan belajar, ya. Masuk ciri-cirinya, latar belakangnya, pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar dan seterusnya. Baik, tentunya ketika kita sebagai seorang pengajar, ya, kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, di kelas, ya tentu akan mendapati siswa ya, yang mana siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Ini di semua jenjang ya, semua jenjang itu biasanya didapati anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Maka ini perlu mendapat perhatian khusus dari pengajarnya agar anak-anak tersebut kemudian bisa keluar dari kesulitan belajar tersebut atau minimal dibantu untuk mengatasi kesulitan belajar, setidaknya anak bisa belajar dan mencapai standar minimal dari yang ditargetkan oleh sekolah. Jadi TK, ya, SD, SMP, SMA itu sering ditemukan walaupun presentasinya berbeda-beda ya. Ada yang satu sekolah itu atau satu kelas itu yang mengalami kesulitan belajar ternyata banyak, ya. Separuh sendiri mengalami kesulitan belajar misalnya. Ada juga yang cuma sedikit, misalnya satu atau dua anak yang mengalami kesulitan belajar dan nanti bermacam-macam ya bentuknya dan seterusnya. Baik, kita mulai dari ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, anak-anak yang hasil belajarnya di bawah standar. Anak yang hasil belajarnya di bawah standar ini diketahui dari KKM ya, kriteria kentuntasan minimal. Jadi KKM ini standar minimal nilai ya dari sisi penilaian ya, itu minimal yang harus didapat oleh siswa. Kalau di bawah itu berarti dia belum memenuhi standar minimal yang diharapkan. Misalnya KKM akidah misalnya 80, KKM matematika 75 misalnya. Namun dalam menentukan KKM ini juga ada pembahasan tersendiri di bagian kurikulum, pengembangan kurikulum itu menentukan berapa besaran KKM kan dari banyak faktor, mulai dari materinya, mulai dari SDM-nya, dari sarana prasarananya, itu kemudian dikaji, dianalisis untuk menentukan besarnya KKM. Jadi KKM itu tidak hanya di awang ya, atau apalagi cuma dikira-kira, oh ini sekian saya, ini sekian ya, tidak seperti itu. Tapi terukur ya untuk menentukan KKM. Nah, kalau sudah ditentukan KKM-nya, ternyata ada anak-anak yang masih di bawah KKM, maka terindikasi anak tersebut bisa jadi mengalami kesulitan belajar. Apalagi kemudian di satu kelas kok yang di bawah KKM itu ada lebih dari separuh, ini harus dilihat ini ya, dan menjadi perhatian khusus. Karena namanya penilaian itu yang kemudian dilaporkan ke orang tua ya.
Selain pelaporan secara deskripsi mungkin ya, ataupun evaluasi yang sifatnya kemudian informatif dari proses perilaku, sikap dan seterusnya, itu juga perlu dilaporkan ke orang tua. Oke, kemudian ciri yang lain yaitu hasil belajar di bawah potensi yang dimilikinya. Sebetulnya anak ini pinter, tapi ternyata kok eh, nilainya tidak maksimal ya. Jadi ini bisa jadi karena anak mengalami kesulitan belajar. Hasil belajar tidak sebanding dengan usaha. Usahanya sudah maksimal, ya, memperhatikan, ada tugas dikerjakan, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini kan usahanya sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya belum, ya misalnya. Hasilnya belum seperti yang diharapkan. Atau anak lambat dalam melakukan tugas, ya, mengerjakan tugas, dikasih waktu 1 pekan, mengerjakannya 2 pekan, 3 pekan baru dikerjakan atau baru selesai. Padahal secara normatif itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 hari, 4 hari misalnya, atau bahkan sehari kalau fokus bisa mengerjakan, ya, sedangkan waktunya di pertemuan depannya itu 1 pekan, itu harus sudah selesai. Tapi kalau nggak mengerjakan, ya ini bisa jadi anak mengalami kesulitan belajar. Kemudian juga bisa dilihat dari sikap, ya, sikap anak seperti ya, biasanya serius, kok ini jadi atuh-acuh, gitu ya. Kemudian biasanya nurut, kok ini menentang, ya. Ini bisa jadi anak mengalami kesulitan belajar. Atau juga misalnya sering bolos, sering terlambat, apalagi sampai tidak mengerjakan tugas. Ini perilaku-perilaku yang dapat dikatakan menjadi indikator dari ciri kesulitan belajar. Anak mengalami kesulitan belajar, sering bolos, sering tidak masuk di jam-jam tertentu, tidak masuk, ya jam-jam yang lain masuk. Ini kan perlu di eh, mata pelajaran yang lain masuk, kalau pelajaran ini nggak masuk, dan itu sering misalnya setiap pelajaran matematika kok nggak datang gitu. Bahkan bisa juga dilihat dari eh, kondisi emosional, misalnya kok mudah marah, mudah tersinggung, tidak ceria, selalu murung. Ini juga perlu dilihat, bisa jadi itu disebabkan karena anak mengalami kesulitan belajar. Adapun penyebabnya ya tentunya bisa dibedakan penyebab secara intern, juga penyebab secara ekstern. Penyebab dari atau faktor dari dalam, dan juga faktor dari luar, ini yang bisa melatar belakangi atau menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Misalnya dari faktor intern, ya, dari diri dalam diri anak sendiri. Misalnya kelemahan fisiknya, kurangnya berfungsi panca indera, penglihatan, pendengaran, dia mengalami gangguan, itu bisa menyebabkan anak kesulitan dalam belajarnya. Atau sakit yang apalagi sakit yang sering kambuh, atau sakit menaun, ya, dan juga sakit-sakit yang itu dapat dikategorikan sakit yang perlu perhatian khusus, ya, seperti jantung dan yang lainnya, ya, sering sesak nafas dan seterusnya. Ini kan sakit yang jelas kemudian mengganggu belajarnya, apalagi kemudian karena sakit sering tidak masuk, ya. Ini sakit ini menjadikan anak mengalami kesulitan
belajar ataupun cacat tubuh ya. Begitu pula faktor dari non fisik ya, non fisik dalam diri anak, misalnya anak memang IQ-nya rendah ya, menjadikan anak kesulitan belajar. IQ rendah, karena IQ ini ya kecerdasan intelektual ini juga memang bermacam-macam. Kita sebagai seorang pengajar harus memahami hal itu ya. Jadi tidak semuanya anak itu pintar, cerdas, gampang menerima, mudah masuk ilmunya, gampang memahami dan seterusnya, tidak. Tapi kadang didapati anak-anak yang memang secara IQ itu rendah, atau gangguan secara psikologis dan seterusnya, masuk kelemahan sosial, emosional, atau juga kadang anak ini mengalami kesulitan belajar karena belum memiliki keterampilan dasar yang diperlukan, belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Keterampilan dasar membaca, keterampilan dasar menulis, keterampilan dasar matematik misalnya. Pengetahuan keterampilan dasar ini perlu dilihat. Sebagai contoh ketika seorang wali kelas 5 ya, atau kelas 4 mengajarkan tentang perkalian gitu. Maka pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan di situ adalah untuk bisa mengerjakan perkalian, maka anak harus paham penambahan. Karena konsep dasar perkalian itu penambahan. Kalau anak sudah paham penambahan, insya Allah diajari perkalian mudah. Tapi kalau keterampilan dasarnya belum bisa di materinya perkalian, tapi dicek keterampilan dasar dari perkalian itu adalah penambahan, anak belum paham ya, yang tidak bisa mengerjakan perkalian. Jadi kerjakan yang diselesaikan dulu ya, memahamkan terkait dengan penambahannya dulu. Penambahan pun kemudian nanti dilihat bagaimana anak memahami konsep bilangan, jumlah, kemudian simbol bilangan, ya, angka-angka itu simbol ya, harus dipahami dulu. Dan ini pengetahuan dan keterampilan dasar ini dibutuhkan dalam semua bidang ilmu. Ada pengetahuan dan keterampilan dasarnya. Sehingga itu dilihat kembali ketika ada anak yang mengalami kesulitan belajar, jangan-jangan karena memang dia belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemudian mempelajari ilmu yang diajarkan di kelas tersebut. Sehingga harus diturunkan dulu. Cek kembali, oh ternyata memang ini belum sampai ke sana pengetahuan dan keterampilan dasarnya, maka yang diselesaikan dulu pengetahuan dan keterampilan dasar ini agar anak bisa kemudian menyelesaikan tugas ataupun materi yang dibutuhkan ya. Jadi materi di kelas tersebut. Baik, kemudian selain faktor internal, tentunya juga ada faktor eksternal ya, seperti kelemahan dalam instruksional ya, ini dari guru yang kemudian misalnya instruksinya itu kurang jelas sehingga kemudian difahami oleh anak itu multi tafsir ya, anak satu memahaminya seperti ini, anak yang lain memahaminya seperti itu dan seterusnya ya.
Ini secara instruksional memang harus, apalagi untuk anak-anak SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu instruksinya harus jelas. Anak satu dan yang lainnya itu memahaminya sama. Ini kan kemampuan mengajar dalam melakukan instruksi kepada siswa untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Apalagi kemudian tugas-tugas dan seterusnya, instruksinya harus jelas. Atau bisa jadi beban materinya memang berat. Ya. Sudah materinya berat, jam pelajarannya terbatas, ini berarti bukan salah anaknya ini. Ya. Ini faktor dari luar, faktor dari eksternal, bahkan bisa jadi dari kebijakan. Maka perlu juga untuk mengkaji kebijakan-kebijakan di sekolah. Ini ranahnya kepala sekolah yang bagian kurikulum ya. Ketika didapati pelajaran itu bebannya berat atau materinya banyak, tapi jam yang diberikan itu kurang. Yang seharusnya idealnya diberikan dalam waktu 1 pekan, ya misalnya bahasa Inggris atau matematika, ya pelajaran umum misalnya itu seharusnya diberikan 4 jam dalam 1 minggu, 1 pekan, tapi kemudian diberikan hanya 2 jam per pekan. Ya, kemudian materinya tidak dikurangi, ya, ataupun tidak diberikan prioritas materi yang diajarkan. Semuanya diajarkan. Ya, ini kan berat jadinya. Bebannya berat dengan waktu yang harus dilalui secara singkat. Setengahnya ya. Dan tadi kita sebutkan seharusnya itu 4 jam per pekan, tapi dari kebijakan sekolah kemudian memberikan hanya 2 jam per pekan, tapi anak dituntut dengan 2 jam tersebut untuk bisa semua materi. Ini kan jadi berat. Sekali lagi ini bukan salah anaknya, tapi perlu dikaji bagaimana kebijakan kurikulum, kebijakan kepala sekolah terkait dengan hal ini. Kalau memang ada pengurangan jam ya, tapi sebenarnya menurut anak itu bukan pengurangan jam, tapi ketika membutuhkan suatu yang lain untuk penekanan ya menambah jam, bukan mengurangi jam yang seharusnya diberikan pada siswa. Kemudian faktor yang lain seperti anak yang sering pindah sekolah. Ya. Sering pindah sekolah ini juga mempengaruhi anak, keberhasilan anak. Apalagi anak-anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Karena orang tuanya sering pindah tugas, ya. Tahun kemarin di Sumatera, tahun ini di Jakarta, ya. Tahun besok di Papua. Ini kan dengan kondisi lingkungan sekolah yang beda-beda kondisinya. Anak harus menyesuaikan diri dengan bahasa daerah yang berbeda, dengan Ini satu lagi. misalnya yang sudah di sekolah di Jakarta itu ya berangkat sekolah udah bisa bikin stres gitu ya. Padahal awal sekolahnya sebelum di Jakarta, misalnya di Sumatera yang di situ perjalanan lancar, masih banyak pohon-pohon dan seterusnya ya. Kemudian tidak pernah kena macet. Nah, ini kan bisa jadi faktor eksternal yang seperti ini menjadikan anak mengalami kesulitan belajar. Belum lagi yang tadi kita sebutkan, ya, anak yang tidak mesti bisa langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Butuh proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Ya.
dengan teman baru, dengan guru baru, dengan lingkungan baru, dengan ada kebiasaan lingkungan yang baru. Itu Iya. proses penyesuaian. Ustazah, Sudah mulai bisa menyesuaikan, ternyata orang tuanya pindah tugas lagi, anaknya ikut pindah lagi. Ya, ini kan jadi apa ya? Anaknya yang jadi eh, tidak bisa belajar secara maksimal ya, bahkan kemudian tadi mengalami kesulitan belajar. Atau bisa jadi apa namanya faktor eksternal yang lain itu kelemahan dalam lingkungan keluarga, termasuk di situ pola asuh ya, pola asuh keluarga, terutama dari kecil ya, bagaimana pola asuh orang tuanya kepada anak ini juga mempengaruhi kesulitan belajar. Itu pula anak-anak yang terlalu banyak kegiatan di luar kelas, di luar sekolah ya. Kalau itu tidak mengganggu kegiatan belajar nggak masalah, tapi kalau sampai mengganggu kegiatan belajar ya itu yang kemudian menjadi masalah. Terlalu banyak kegiatan di luar. Baik, tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya ya, kesulitan belajar ini lebih kepada masalah psikologis ya. Walaupun secara fisik tadi juga kita sampaikan, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis siswa. Seperti apa namanya terkait dengan kepribadiannya seperti apa, kemampuan penyelesaian diri dengan lingkungan seperti apa. Sehingga dalam penanganannya tentunya eh, untuk membantu anak dalam keluar dari kesulitan belajar ini ataupun eh, memaksimalkan hasil belajarnya setelah mengalami kesulitan belajar ini butuh bantuan secara psikologis atau teori-teori secara psikologis ini perlu diperhatikan. Baik, mungkin sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan, kita persilakan kalau ada. Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi nanti. Teman-teman sekalian ada yang mau didiskusikan dulu? Mungkin bisa sharing ya teman-teman yang sudah mengajar, seterusnya ya mendapati siswanya yang eh, mengalami kesulitan belajar dan seterusnya ya. Karena biasanya ada di setiap kelas dan seterusnya itu ada ya. Walaupun tingkatnya mungkin berbeda-beda. Ada yang kesulitan belajarnya itu dia agak berat ya, atau mengalami kesulitan belajar tapi masih sedang ataupun bahkan ringan gitu ya. Kemudian ada anak yang mengalami kesulitan belajar tapi dia mampu untuk keluar tanpa bantuan, misalnya dia secara mandiri bisa mengatasi kesulitan belajarnya atau harus dibantu. Ini kan apa namanya ya, seorang pendidik harus memahami hal tersebut. Baik, ada yang mau disaringkan teman-teman sekalian? Belum ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi.
Kemudian bagaimana cara ya untuk mengetahui anak tersebut mengalami kesulitan belajar ya, atau cara mengungkap kesulitan belajar pada anak. Ketika sudah diketahui apa namanya ada tanda ataupun ciri anak mengalami kesulitan belajar, maka perlu kita tindak lanjuti. Kita lihat ya, diungkap melalui apa? Yang pertama observasi ya. Jadi observasi secara khusus, pengamatan terhadap anak tersebut, mulai dari tingkah lakunya, bicaranya, kemudian kegiatan seharian seperti apa, ya. Bila perlu, kemudian minta bantuan orang tua, kegiatan di rumah itu seperti apa, dan seterusnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu diobservasi. Karena bisa jadi kesulitan belajarnya muncul di rumah, ya. Misalnya harusnya dia belajar malam, tapi lihat HP sampai jam 1, jam 2 malam. Ini kan sumbernya harus ditangani dulu kalau seperti itu. Ya. Observasi langsung melihat ke anak demikian ya. Jadi melalui pengamatan kita bisa kemudian mendeteksi anak yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian bisa dilihat dari hasil belajarnya, ya. Tes hasil belajar tadi kita singgung ya. Anak-anak yang di bawah KKM-nya ini jelas menjadikan anak tersebut ya dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar karena jelas hasilnya di bawah KKM ya, yang seharusnya dia dapat nilai minimal 80 untuk akidah atau 75 untuk matematika ini misalnya ya KKM-nya segitu, tapi kok hasil belajarnya di bawah itu ya berarti anak mengalami kesulitan belajar, tidak sampai kepada hasil yang diharapkan. Atau juga cara mengungkapnya dengan memberikan angket ya atau kuesioner yang disusun oleh guru, kemudian diminta mengisi ya, sesuatu itu diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada dari angket ataupun kuesioner ini, kemudian nanti seorang guru bisa menganalisis, dilihat dianalisis penyebab kesulitan belajarnya itu apa. Jadi dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang di situ untuk kemudian dijawab secara jujur oleh siswa. Misalnya kalau malam tidur jam berapa? Dan jawab jam 9, jam 8. Nah, ini bukan karena waktu di lingkungan rumah. Ya. Kalau menjawabnya tidur jam 12 malam, jam 1 malam. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang dikerjakan sebelum tidur misalnya. Itu ya, mungkin bisa jadi karena bekerja juga bisa. Bantu orang tuanya karena jualan angkringan ataupun jualan lesehan pecel lele sehingga dia harus bantu sampai jam 2 malam. Bisa jadi ya. Maka ini kan kemudian perlu diketahui oleh guru ya. Dan bisa membantu supaya anak tersebut tidak mengalami kesulitan belajar. Baik, kemudian yang yang terakhir ya, upaya penanganan dalam kesulitan belajar siswa. Jika sudah didapati anak mengalami kesulitan belajar, maka perlu penanganan oleh gurunya ataupun pengajarnya. Penanganan secara instruksional pedagogis misalnya ya, dengan memberikan pembelajaran ulang. Jadi,
materi-materi yang anak banyak yang belum paham, nanti bisa dilihat dari hasil ulangan, hasil ujian, ya. Hasil UTS misalnya, di situ dilihat ternyata soal nomor 7 itu mayoritas anak salah dalam menjawab ataupun banyak yang belum paham terkait dengan pertanyaan nomor 7 itu. Maka kemudian pertanyaan nomor 7 itu perlu pembelajaran ulang. Pembelajaran ulang ini bisa dilakukan secara klasikal, bisa kelompok kecil, atau secara individual. Jadi poin B itu pembelajaran individual, ini bagian dari penanganan, ya. Ini tergantung dari tadi, ya, jumlah, ya, anak yang belum paham itu seperti apa dan seterusnya. Dari 30 anak misalnya yang belum paham 15 salah dalam menjawab, berarti kan belum memahami yang diharapkan materi itu apa namanya dipahami oleh siswa. Nomor 7 ini yang salah kok 15 orang, berarti ya materi pelajaran yang terkait dengan materi itu ya diulang secara klasikal. Atau ini yang salah kok 5 orang atau 6 orang dari 30 orang, ya maka bisa dengan kelompok kecil, ya, pembelajaran ulang kelompok kecil. Dan ini kemudian bisa mengambil waktu di luar jam pelajaran atau bisa disisipkan, ya, yang lain diberikan tugas dan seterusnya. Kemudian 5 anak ini kemudian diberikan pembelajaran ulang, dipahamkan terkait dengan materi yang belum dipahami itu. Pembelajaran individual ini misalnya ketika apalagi yang anak-anak mengalami kebutuhan khusus, itu juga jelas kemudian pembelajaran individual ini menjadi hal yang urgent yang harus dilakukan oleh guru. Atau memang yang lain itu bisa menjawab dia salah sendiri, ya, itu perlu secara individual, ya, itu bisa dijelaskan ataupun dipahamkan beberapa siswa tersebut. Kemudian penyediaan pelajaran pilihan atau tambahan waktu ini menyesuaikan dengan kondisi, ya, situasi dan kondisi. Ini penting, ya, penambahan waktu, apalagi kemudian menjelang ujian, persiapan ujian akhir dan seterusnya, ini butuh, ya, penyediaan penambahan waktu untuk pembelajaran. Baik, kemudian yang berikutnya penanganan secara psikologis melalui layanan bimbingan dan konseling, ya. Ini tentunya kalau kita sudah guru kelasnya sudah dapat dikatakan kewalahan, ya, maka bisa jadi kemudian dalam menangani kesulitan belajar ini bisa minta bantuan dari guru BK, guru bimbingan dan konseling, nanti bisa diarahkan lebih lanjut. Bapaknya semua anak ini yang tadinya mengalami kesulitan belajar, ya akhirnya bisa mengatasinya baik dengan bantuan ataupun tanpa bantuan. Yang paling bagus, ya, anak-anak yang pengendalian dirinya bagus, ya dia merasa mengalami kesulitan belajar, kemudian dia mengangkat dirinya, mengatasinya secara mandiri, itu yang paling bagus, sehingga kemampuan siswa dalam mengatasi kesulitan belajar ini menjadi hal yang pokok, hal yang penting bagi siswa, ya. Guru, ya, terus kemudian memperhatikan kondisi belajar dari siswa-siswanya, bukan hanya dari hasil tapi juga dari prosesnya, ya, termasuk kemudian kesiapan materinya,
alokasi apa namanya, materi dan waktunya dan seterusnya, ini perlu diperhatikan. Apalagi kemudian mengajar anak-anak kecil yang masih aktif, kelas 1, kelas 2 ini kan aktif sekali anaknya ya. Nah, anak TK ini juga aktif ya. Maka tentunya harapannya kita bisa melihat dan bisa melakukan penanganan mengatasi kesulitan belajar anak. Baik, mungkin demikian, kita persilahkan untuk diskusi ya, ataupun sharing, monggo. Kita persilahkan ya, dari teman-teman sekalian. Bentar, di chat ada. Apa Ustaz pertanyaannya di kolom chat? Di kolom chat ya. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana kita menghadapi kurikulum merdeka ini yang mana mewajibkan student center? Hanya dalam mengajar harus guru yang menjelaskan atau teacher center ya. Baik, kita tentunya harus bijak dalam menghadapi kebijakan-kebijakan ya. Maka tentunya ya, kalau kurikulum merdeka ini kan tentunya produknya apa namanya Pak Nadiem ya. Nadiem itu mencetuskan kurikulum merdeka ya. Dan memang ya mungkin bagian dari ini ya. Ini bukan bagian ini ya. Bagian dari kelemahan di Indonesia itu memang setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ini memang yang kemudian menjadi hal yang perlu perhatikan. Tapi secara konsep ya apapun itu kurikulumnya, yang penting inti dari pendidikan itu ya anak memahami, kemudian bisa mengamalkan apa yang dipahami tersebut. Kemudian mampu mengembangkan diri, mandiri, terutama dalam pengembangan keilmuan secara spesifik, ya ini yang perlu diperhatikan. Wajibkan student center. Ini tergantung dari materinya sebetulnya ya. Materinya bisa diatur oleh guru ya. Porsinya pun juga perlu dihitung. Kapan itu kemudian student center ya yang kemudian sentral pada anak, ya, kapan waktunya, kemudian kapan waktunya guru untuk ya, kemudian menjelaskan, memahamkan dan seterusnya. Ya. Ini juga ada waktunya, tinggal porsinya yang diukur nanti. Dan kurikulum merdeka ini kan lebih kepada apa namanya ya, sebenarnya diberikan kebebasan guru ataupun sekolah dalam hal ini kurikulum sekolah untuk mengatur kurikulumnya secara mandiri. Adapun terkait dengan student center maupun teacher center, ya ini kan teknis sebetulnya, teknis yang kemudian bisa apa namanya didiskusikan ya, dan kemudian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya melihat karakteristik mata pelajaran,
kemudian karakteristik materinya. Kalau misalnya materi terkait dengan akidah, tauhid, itu jelas teacher center yang lebih mendominasi. Ya. Ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, mungkin itu bisa dipahami ya. Nah, Ustaz. Jadi dalam menghadapi kebijakan pemerintah, ya, kurikulum dan seterusnya, ya kita jangan kemudian saklek ataupun kemudian ya kita juga harus punya langkah-langkah, punya pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang itu merupakan tujuan dari visi misi sekolah, visi misi yayasan dan seterusnya. Apalagi kemudian masuk dalam dunia pendidikan Islam. Masuk dalam dunia pendidikan Islam. Seperti yang beberapa waktu lalu mungkin pernah kita sampaikan ya, bagaimana pendidikan Islam ini, kemudian dua hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran diniyah. Ini sedikit mengulang ya, ini karena ini konsep yang perlu dikuatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan maupun para pengajar pendidik muslim ya, yaitu terkait dengan pembelajaran diniyah ya. Ini yang di situ merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya ya. Dan itu merupakan kebutuhan individu seluruh manusia ya, seluruh umat Islam tentunya di sini ya, untuk bisa memiliki akidah yang kuat, akhlak yang baik, ibadahnya benar, ya, akhlak, kemudian memahami syariat-syariat yang diwajibkan kepadanya, dibebankan kepadanya. Ini harus dipahami oleh siswa dan seluruh siswa diarahkan ke sana. Dan saya kira setiap pendidikan Islam ya, mengarah ke sana juga. Itu poin yang pertama. Namun poin yang kedua yaitu diupayakan untuk menggali minat bakat ya, ataupun kecenderungan dan juga potensi yang dimiliki. Kemudian untuk dikembangkan dan itu diarahkan menjadi satu bidang keahlian yang kemudian ditekuni sampai dia dewasanya. Kemudian tentunya dibekali dengan bidang keahlian tersebut kemudian digunakan untuk mendakwahkan Islam. Ini sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan poin ini ya. Dan ini harus kita pegang ya, artinya seperti itu. Betul-betul dia menjadi seorang pribadi muslim yang kuat, taat ya. Kemudian dia bisa mendakwahkan Islam itu melalui profesinya, melalui bidang keahliannya ya. Sehingga bisa efektif ya. Kemarin kita contohkan dokter ya, dokter misalnya dia dokter yang memiliki pemahaman Islam yang benar ya, kuat akidahnya, baik akhlaknya dan seterusnya, kemudian dia bisa mendakwai pasiennya ya. Ini efektif untuk dakwah. Namanya pasien tentunya manut sama dokter ya. Yang disarankan dokter pasti diikuti. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan. Ini bisa dipahami ya, Mbak? Siapa tadi? Yang pertama Mbak Siti Saidah ya. Bisa dipahami ya, Mbak Siti Saidah? Bisa, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Baik. Pertanyaan di chat yang lain dari siapa ini? Mbak Zahro ya.
Bagaimana cara menghadapi anak TK yang pas belajar mainnya nggak bisa di skip, sementara yang lain sibuk belajar, dia main-main, lari-lari ke sana kemari, kadang dibilangin nada lembut nggak bisa, agak tegas nggak bisa. Jadi gimana sikap kita menghadapi kadang mengganggu temannya belajar ya. Baik. Eh, jadi memang ini ya, apa namanya, masa TK itu masa bermain, cuma perlu dikendalikan. Ya. Ini pertanyaan bagaimana cara mengendalikan. Ya, bisa kemudian melalui kesepakatan-kesepakatan ya. Jadi anak diajak bicara empat mata ya, kemudian dengan penuh kasih sayang ya, jangan emosi atau menunjukkan dia kemudian dihakimi dan seterusnya ya. Tapi dia diajak bicara dengan tenang ya, dan seterusnya, menggunakan momen-momen tertentu untuk mendekatinya dan seterusnya. Kemudian dari situ kita masuk ya. Jadi kedekatan ini perlu dibangun terlebih dahulu ya. Kedekatan antara guru pengajar dengan siswa tersebut secara emosional. Sehingga ketika kedekatan secara emosional ini sudah ada ya, sudah masuk ke anak, nanti akan lebih mudah diarahkan. Termasuk kemudian mengarahkan agar dia belajar ya, nanti pas belajar, waktunya belajar ya dia belajar, waktunya main kan ada waktunya tersendiri ya. Itu juga nanti diberikan kesempatan. Dan ya butuh proses, butuh waktu. Ketika sudah ada kemajuan ya, mau belajar sebentar saja diapresiasi, jangan dibiarkan. Kalau dia kemudian kan sebenarnya kesepakatan tadi ya. Jadi langkah pertama mungkin kita urutkan. Yang pertama itu kita harus dekat dulu dengan anak tersebut ya. Kedekatan secara emosional, secara psikologis. Baik, kemudian yang kedua termasuk kedekatan ini kemudian nanti bagaimana pola komunikasi dan seterusnya ya, dengan empat mata dan seterusnya ya. Pendekatan dengan kasih sayang dan seterusnya ya. Nah anak kecil itu kalau kita pendekatannya dengan kasih sayang itu dia akan nurut ya pada kita ya. Dan yang kedua eh, membangun ataupun menyepakati ya kesepakatan-kesepakatan ya dengan anak ya. Jadi kesepakatan antara guru dengan siswa tersebut ya. Tidak kemudian menyangkut seluruh siswa. Nah ini kan ada satu anak ya yang lain belajar, dia main-main dan seterusnya ya. Gimana cara mengatasinya ya. Kemudian eh, memberikan apresiasi ketika ada kemajuan. Apresiasi ketika ada kemajuan. Apresiasi minimal ya pujian. Termasuk apresiasi bentuk apa namanya barang kalau memungkinkan ya, misalnya pensil atau apa ya, hadiah dan seterusnya ya. Satu pensil itu sudah membuat anak itu semakin ini ya, dan dia bisa memahami apa yang harus dia lakukan. Nah, ini bagian dari motivasi ya. Apresiasi ketika ada kemajuan walaupun cuma sedikit ya. Kemudian juga dibutuhkan apa namanya mengingatkan ya, mengingatkan ketika dia melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Ya, kesepakatan ini lebih kepada ya kondisional, nanti seperti apa kesepakatannya
Intinya agar anak tersebut kemudian eh, memahami bahwa waktunya belajar itu belajar, waktunya bermain nanti ada waktunya tersendiri. Baik, mungkin bisa dipahami ya. Ini yang bertanya Mbak Zahra kalau nggak salah ya. Paham, Ustaz. Oh iya. Nah, atau mungkin ada teman-teman pengajar TK yang lain mungkin yang bisa menambahkan ya. Cuma ini yang butuh proses ya Mbak Yahra ya, butuh proses untuk eh, hal seperti ini. Tidak serta-merta. Ya. Emang susah emang juga. Gimana? Emang agak susah, Ustaz. Ya. Dibilangin lembut kadang nggak dengar juga. Terus dibilangin agak tegas sedikit nadanya juga nggak dengar juga, tetap sama aja. Ntar dideketin juga dinasihatin baik-baik nggak bisa juga, sama aja. Dibawa pindah kelas juga sama aja. Kayak nggak ada perubahan sama sekali dari anaknya. Mungkin emang lagi fase-fasenya gitu mungkin, Ustaz. Jadi kadang kita diamin aja gitu kalau dia lagi main-main, teman-temannya belajar. Ya, berarti emang nanti ya kemudian kedekatan guru dan siswa ini yang dibangun pertama kali ya. Sehingga betul-betul kemudian komunikasinya nyambung ya. Karena terkadang anak tidak mendengarkan kita itu karena memang eh, apa ya, belum belum klek ya, belum nyambung seperti itu ya. Maka perlu dibangun kedekatan ya, secara psikologis ya. Itu sehingga sampai anak tersebut kemudian apa namanya mengikuti arahan kita. Tapi kadang Ustaz kalau kalau terlalu baik itu kadang anaknya makin ngelunjak gitu kadang Ustaz. Makin nggak mau denger, kayak nganggap dirinya itu sama gitu sama gurunya. Itu gimana Ustaz? Ya intinya kita sebagai seorang pengajar ya berusaha untuk eh, secara umum itu kemampuan handling kelas. Ya, kemudian secara khusus kita bisa apa namanya memberikan perlakuan kepada eh, anak-anak ya khususnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus itu secara individual. Jadi ada perlakuan secara umum, ada perlakuan secara individual. Yang mana kita juga perlu berhati-hati terkait dengan pengenalan individual ini jangan sampai kemudian menimbulkan kecemburuan dan seterusnya ke anak-anak yang lainnya ya. Dan memang itu ya seninya mengajar seperti itu ya. Atau ya bisa jadi memang anak tersebut gaya belajarnya gaya belajar kinestetik ya, dengan banyak gerak ya. Tapi tentunya juga perlu didekatkan kepada kesepakatan-kesepakatan, ketaaturan ya dan seterusnya. Seperti waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main dan seterusnya. Itu kan ada ketentuannya. Atau kemudian dibuat kelas itu belajar sambil bermain itu dilebihkan ya. Jadi belajarnya melalui bermain ya. Itu kemudian diperhatikan lagi jangan sampai memang eh, di TK tapi mengajarannya kayak SD kelas 4 misalnya ya harus duduk anteng ngerjakan ini itu dan seterusnya ya. Sedangkan kebutuhan dasar anak ini kan bermain ya. Sehingga bagaimana membuat pembelajaran ya itu melalui bermain ini anak-anak belajar mengenal angka, mengenal warna, mengenal bilangan, mengenal huruf, mengenal angka ya. Belajar membaca dan demikian konsep-konsep ya seperti itu. Memasukkan nilai-nilai kalau anak-anak lebih kepada akan masuk ketika dengan cerita ataupun dengan
dibacakan kisah-kisah itu akan lebih masuk, menanamkan nilai-nilai kejujuran misalnya dengan kisah dan cerita, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan yaitu dengan cerita, dengan kisah, dia akan lebih mudah masuk, dia akan lebih mudah untuk kemudian meniru. Saya kira itu ya, memang ya kedekatan guru dengan siswa ini terutama untuk anak-anak TK dan SD kelas 1, 2, 3 ini menjadi hal yang kebutuhan pokok sebetulnya. Karena di situ biasanya handling kelasnya itu lebih susah ya, lebih apa? Bukan lebih susah ya. Handling kelasnya eh, lebih membutuhkan perhatian terkait dengan handling kelasnya. Jadi dari situ banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Dari satu anak yang tadi seperti itu banyak hal yang bisa dilakukan. Termasuk juga mengkomunikasikan dengan orang tua ya. Mengkomunikasikan dengan orang tua itu perlu juga ya. Ya, kalau dari redaksi di sini kan dibilangi dengan nada lembut nggak bisa, dengan tegas, dengan keras nggak bisa. Ya, ini kan otomatis tadi itu PR pertamanya ya kedekatan itu lagi. Kedekatan, ya, kemudian mengikuti arahan kita ya, kedekatan secara psikologis dan kemudian apa namanya arahan kita diikuti. Ya. Ini menjadi pola hubungan guru dengan siswa, dekat dan dominan. Ya. Saya kira dulu pernah kita jelaskan ini ya, dekat dan dominan ini ya. Mungkin sedikit kita sampaikan ulang ya. Jadi pola hubungan yang bagus ya itu dekat dan dominan ya. Dekat secara psikologis ya, dekatan siswa dengan guru. Ya, kemudian dominan ini artinya arahannya diikuti ya. Kalau dua-duanya ini sudah didapatkan, ya insya Allah kita bisa kemudian menghandle kelas dengan baik. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa memang ya anak usia TK itu memang masanya bermain, sehingga kesempatan bermainnya itu juga perlu diperhatikan. Justru dengan apa namanya belajar melalui bermain akan lebih mudah masuk. Karena masa TK ini masih tumbuh dan berkembang, ya. Jadi kita tidak bisa mengukur anak ini seperti apa, tapi justru yang perlu dilihat itu bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya itu. Termasuk dalamnya adalah perkembangan terkait dengan sikap, kepribadian, dan seterusnya. Ini perlu dilihat. Menanamkan nilai-nilai dan jangan bosan memang ya menasehati ya, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak ini? Nah, Ustaz. Ya, nah, ya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman mungkin bisa di-sharingkan. Kita persilakan kalau ada lagi ya, atau sharing ya, karena mungkin lebih apa namanya antum sekalian yang terjun langsung di lapangan mungkin lebih
bisa memahami kondisi lapangan ya. Nah, anak sudah lama ya, anak dulu ngajar di TK pernah ya, tapi lebih ke manajemen sebenarnya, manajemen jadi kepala sekolah. Tetap ngajar, tetap turun juga ke lapangan gitu ya, memastikan. Sudah lama, itu hampir 10 tahun mungkin ya. Dan yang kita lakukan yaitu tadi yang kita sampaikan tadi, kedekatan, ya. Kemudian membuat kesepakatan, memberikan apresiasi. Anak diapresiasi itu kemudian semakin nanti semakin dia menguatkan perilakunya. Ya. Menasehati jelas ya, menasehati ya. Itu yang logis bagi anak maksudnya ya, menasehati yang logis bagi anak-anak itu bisa masuk ketika masuk dalam logik sesuai dengan yang dipahami oleh anak yang masih terbatas tersebut. Nah, saya kira yang lain mungkin kalau ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Masih ada waktu sekitar 20 menit ini. Tapi kalau ada kita lanjutkan diskusi, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan insya Allah. Oh, cukup ya insya Allah ya. Insya Allah Ustaz cukup. Insya Allah Ustaz. Nah, saya kira pertemuan kita yang ke-13 ini ya, ini tinggal 2 pertemuan ke depan kita pelajari terkait dengan psikologi pendidikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita pelajari dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat memaksimalkan keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak kita ya. Demikian, mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah la ilaha illa anta. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.